dari yang murah, yang mahal, itu pokoknya masih random ya. Nah, kita sekarang urutin dari harga yang termurah sampai ke yang mahal. Tips dan trik aku yang selanjutnya adalah kalau misalnya kalian ada pengen beli barang nih, misalnya apa ya, celana. Terus celana ini kalian dapat di Indonesia nih, terus kalian pengen beli lagi di taobao.com, kalian punya fotonya. Nah, tips dan trik aku yang ketiga adalah mengenai translate ke bahasa Indonesia. Pasti diantara kalian banyak juga kan yang nggak bisa bahasa Cina, termasuk aku. Sebenarnya aku juga nggak bisa bahasa Cina, guys. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel aku. Bagi kalian yang udah subscribe, thank you so much ya buat supportnya. Nah, di video yang gue sekarang ini, gue pengen kasih tahu sama lo nih tips dan trik gimana sih beli barang di taobao.com dan di 1688.com, supaya barang yang kalian beli itu nggak jadi terlalu mahal karena harus bayar pajak, harus bayar ongkos kirim, terus kalian nggak salah pilih barang, nggak salah pilih supplier. Makanya nih aku up video ini supaya kalian bisa dapetin harga yang terbaik, harga yang termurah dengan barang yang juga bagus kualitasnya pastinya. Jadi ikutin video aku sampai habis ya. Kita langsung ke videonya. Oke guys, sekarang yang pertama adalah gimana sih cara cari barang dengan urutan yang termurah di taobao.com dan di 1688.com. Jadi aku mau tunjukin ke kalian nih ya, gimana sih caranya kalau misalnya dalam satu toko itu kan ada pasti harga yang paling termurah di toko itu, dan aku pengen kasih tahu ke kalian caranya kayak gimana supaya kita bisa ngurutin harga dari yang termurah sampai ke yang mahal. Jadi kalian tahu kalau misalnya di toko itu ada sale, jadi kalian bisa cek di situ. Dan ini caranya sama ya. Jadi taobao.com dan 1688.com ini caranya sama, tapi aku mau aplikasiin ini di taobao.com ya. Nah, ini kita udah ada di halaman depannya yang taobao.com. Terus kita masuk ke salah satu tokonya ya. Aku pilih acak aja ya, toko apapun itu. Kita ambil misalnya toko, nah toko untuk ini apa ya namanya, buat sabun-sabun gitu ya, peralatan rumah tangga. Nah, kita masuk ke tokonya, ya. Nah, kita klik di yang ada buletan sebelahnya yang angka kedua lagi tuh ya, yang aku klik itu. Nah, ini kan harganya masih random ya, jadi dari yang murah, yang mahal itu pokoknya masih random ya. Nah, kita sekarang urutin dari harga yang termurah sampai ke yang mahal. Jadi kalian klik itu kan ada yang tulisan dengan paling bold putih itu. Nah, yang kedua, ketiga, dan yang keempat yang ada tanda panah ke atas ke bawah itu kalian klik. Nah, ini udah keluar ya, harga yang paling termurahnya itu adalah 1 yuan. Jadi 1 yuan itu 2.300 guys. Nah, ini kalian lihat ada buat ganjelan pintu segala macam lah. Ini pokoknya dimulai dari harga yang termurah sampai ke yang mahal. Atau kalian mau sebaliknya, dari harga yang termahal ke harga yang termurah, kalian tinggal klik lagi di situ. Oke, kayak gitu caranya yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai pajak guys. Jadi kalau misalnya kalian beli di yoyabai.com, aku nggak tahu ya kalau di kargo lain. Nanti yoyabai.com itu akan menyediakan sebuah kolom di mana tertulis di situ adalah declare custom yang keperluannya untuk pajak. Jadi itu kolom itu untuk kalian isi berapa nilai invoice atau nilai barang yang kalian beli. Jadi kayak misalnya kalau misalnya barang kalian $50, total pembelian kalian $50, terus kalian mau isi misalnya $30 untuk keperluan invoice pajak ya, itu bisa. Jadi kalian tinggal isi di declare custom itu berapa nilai invoice yang akan kalian buat untuk nanti keperluan pajak pada saat barang kalian tiba di Indonesia gitu loh guys, untuk perhitungan pajaknya. Jadi Yoyabai menyediakan kolom tersebut dan kalian bisa isi nilainya sesuai dengan keinginan kalian. Tapi saran dari aku, kalau kalian isi declare custom itu jangan isinya yang nggak masuk akal ya guys. Misalnya nih barang harganya $100, kalian isi cuma $10, itu kan nggak make sense ya, nggak masuk akal. Jadi kalian jangan melakukan hal seperti itu ya. Kalau misalnya kalian harga barangnya $100 terus kalian isi $80, itu masih wajar ya, masih nggak masalah. Nah,
di mana kolom itu kalian bisa isi. Jadi pada saat step kedua, pada saat kalian udah pembayaran di yoyabuy.com, nah untuk video step-step cara pembelian di yoyabuy.com, kalian lihat nih link di atas ya video aku. Nah kalau misalnya itu kan di yoyabuy.com itu ada 2 kali dalam proses pembayaran. Pertama, kalian bayar barang dulu. Setelah barangnya nyampe di gudang Yoyabuy, dia akan timbang barangnya. Nah setelah itu kalian harus membayar ongkos kirim sesuai dengan timbangan yang sudah ada di gudangnya yoyabuy.com. Nah, pada saat kalian membayar untuk pengongkos kirim, nah di situ akan ada tertulis declare custom. Kalian bisa isi maunya kalian berapa nilainya. Ini karena aku nggak beli barang ya, jadi aku kasih contoh aja barang yang pernah aku beli dan declare customnya aku isi berapa. Nah jadi ini dulu kan aku pernah beli barang ya di yoyabuy.com. Nah ini total amountnya 142,90. Nah ini adalah declare custom yang aku isi waktu itu 85 USD untuk barang yang udah aku beli. Ini contohnya ya guys, jadi ini nanti tampilannya nggak seperti ini sih, jadi karena ini kan prosesnya sudah selesai. Jadi nanti kalau prosesnya belum selesai itu pokoknya ada kayak kolom, kalian cek aja, perhatiin baik-baik pada saat kalian bayar itu ada kolom declare custom. Jadi kalian jangan lupa untuk isi itu. Kalau misalnya kalian kosong isinya, berarti kalian menyetujui untuk declare custom invoice-nya sesuai dengan yang kalian beli. Kayak gitu guys. Tips dan trik aku yang ketiga adalah mengenai translate ke bahasa Indonesia. Pasti diantara kalian banyak juga kan yang nggak bisa bahasa Cina, termasuk aku. Sebenarnya aku juga nggak bisa bahasa Cina guys. Nah kenapa aku bisa beli di taobao.com? Karena pada saat aku buka taobao.com dan 1688.com itu aku buka di laptop, dan laptopnya aku setting biar bisa ditranslate ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu guys. Dan juga kalau misalnya kalian belinya di yoyabuy.com, otomatis barang yang akan kalian copy paste URL-nya di website itu akan otomatis ditranslate oleh yoyabuy.com ke bahasa Inggris. Jadi aku merasa nggak kesulitan dalam masalah bahasa. Kalau misalnya kalian mau cari pun barang di taobao.com atau di 1688.com, gampang guys. Misalnya nih, kalau kalian mau beli baju, nah kalian translate aja pakai Google Translate. Nanti kalian masukin misalnya kata-kata Indonesianya apa, keluarnya Cinanya apa, lalu kalian masukin lah ke search engine di taobao.com atau di 1688.com. Nanti akan keluar barang-barang yang akan kalian perlukan atau kalian butuhkan. Tips dan trik yang keempat adalah kalau misalnya kalian beli nggak punya kartu kredit, karena proses di yoyabuy.com itu semua menggunakan kartu kredit atau PayPal guys. Jadi nggak masalah kalau kalian nggak punya kartu kredit, karena PayPal itu bisa di top up guys. Jadi kalian buat dulu account PayPal-nya, lalu kalian top up pakai Bukalapak atau Tokopedia. Caranya gimana? Kalian searching aja di YouTube, karena udah banyak YouTuber yang kasih tahu bagaimana caranya top up PayPal pakai Bukalapak atau Tokopedia. Jadi udah nggak masalah ya masalah ini. Tips dan trik yang kelima, kalau kalian misalnya nih sehabis belanja di yoyabuy.com, terus ternyata nilainya berlebihan nih guys. Misalnya dari uang kalian $50 yang sudah kalian bayarkan, misalnya ongkos kirimnya ternyata cuma $30. Nah berarti kalian masih punya sisa $20 di yoyabuy.com. Nah itu nggak masalah kalau duit kalian ngendap di situ, tenang aja. Nah itu kalian bisa pakai untuk next pembeliannya, misalnya untuk ongkos kirim atau untuk beli barang lagi. Jadi nggak masalah kalau duit kalian ngendap di situ ya guys. Tapi saran aku, ngendapnya jangan terlalu banyak ya guys. Kalian mesti tahu nih kalau ternyata di taobao.com itu juga ada semacam live shopping guys. Jadi kayak seperti di Shopee. Di Shopee juga ada live shopping kan. Nah di taobao.com dan 1688.com ini juga ada live shopping. Nah live shopping ini kalian bisa cari supplier murah lewat live shopping guys. Jadi misalnya dia lagi live hari itu, kalian bisa masuk ke tokonya dan kalian bisa lihat barangnya guys. Contohnya kayak gini ya, aku contohin. Jadi kayak gini ya caranya ya guys. Kalian masukkan ke ini loh yang ada tulisan merah, terus ada tulisan pink 6,1. Nah sebelahnya itu ada tulisan 24H. Nah kalian klik di situ. Nah ini kalian bisa lihat supplier yang lagi live guys. Misalnya contoh kita ambil yang jeans ini ya. Aku klik.
Nah, dia ini lagi live nih guys. Jadi dia lagi sell barang-barangnya dia gitu loh guys. Nah, kalian bisa cek barangnya di mana. Nah, ini barangnya. Jadi yang paling bawah ada lambang belanja gitu, kalian klik. Nah, ini masuk ke tokonya. Jadi ini kaos-kaos, dia jual kaos-kaos gitu ya. Ini yang tokonya yang ada kayak lagi gambar cewek lagi tiduran itu, yang terus ada gambar orange, tulisan yang paling orange, kalian klik itu. Nah, ini tokonya guys. Di sini guys tokonya. Dan barang lebih lengkapnya yang di sebelahnya lagi itu kalian klik. Nah, ini dia barang-barang yang dia jual. Jadi harganya murah banget. Jadi kayak gitu caranya kalau kalian mau cari supplier atau toko-toko yang sedang live pada saat hari ini gitu loh guys. Dan itu bisa menjadi rekomendasi juga salah satu barang yang murah. Jadi kayak banyak kayak gini nih guys, lagi pada live gitu ya. Tuh. Kayak gitu contohnya ya guys. Nah, tips dan trik yang selanjutnya adalah gimana caranya ngelihat review dari customer-customer yang udah beli di taobao.com maupun 1688.com. Jadi 1688.com dan taobao.com ini sama ya guys, maksudnya tampilannya sama. Jadi aku contohin di taobao.com, ini salah satu suppliernya, aku klik ya. Dan kita ambil salah satu barangnya ya. Misalnya aku klik ya celana ini. Nah, ini reviewnya ada 45. Kalian klik yang orange, tulisan orange itu. Nah, di sini dia kasih foto jenis bahannya kayak gimana, bahan celananya. Lalu dia kasih lambang love gitu, terus kayak diamond gitu, artinya bahwa barang ini bagus guys. Terus kalau kalian mau lihat toko ini qualified atau enggak, jadi kayak misalnya kan ini di sini nih ada tulisan, kan ada lambang Small Seven itu ya, lambang tokonya. Nah, sebelahnya tuh kayak ada medali, terus ada kayak lampion-lampion dua. Itu artinya bahwa toko ini qualified dan udah banyak yang beli dan barangnya bagus. Karena dari penilaiannya aja tokonya 4,7, 4,8, 4,8. Jadi itu toko itu udah bagus banget gitu loh guys. Qualified, barangnya bagus, terus pengirimannya juga cepet, terus juga bahannya juga bagus dan banyak yang beli, banyak yang review juga. Jadi kayak gitu guys untuk melihat review customer yang udah beli di toko ini. Tips dan trik yang selanjutnya adalah cara pembayaran pajak melalui pos. Jadi kalau misalnya kalian beli pakai yoyabuy.com, terus kalian pakai IMS itu kan otomatis kalian dikirimnya lewat pos kan ya guys. Jadi pembayaran pajaknya itu harus kalian bayar di kantor pos. Tips dan trik aku, kalau kalian misalnya mau bayar pajak nih, rumah kalian jauh nih dari kantor pos, jadi nanti kantor pos akan kirim invoice total pembayaran pajak yang harus kalian bayar dari barang yang sudah kalian beli di yoyabuy.com. Nah, nanti kalian tinggal janjian deh dengan bapak kurirnya, kapan bapak kurir akan kirim barang. Nanti kalian tinggal siapin uangnya untuk bayar pajaknya ke bapak kurir posnya, kayak gitu loh guys. Dan tips dan trik aku selanjutnya adalah kalau misalnya dalam proses pembelian barang itu kalian menggunakan pembayaran dengan PayPal dan akan ada tertulis nanti sensitive brand by PayPal, kalian gak usah hiraukan, tetap jalanin dan proses barangnya. Nanti barangnya tetap akan diproses oleh yoyabuy.com. Tips dan trik aku selanjutnya adalah pada saat kalian melakukan pembayaran di yoyabuy.com, untuk ongkos kirim kalian akan ada tulisan nanti insurance. Untuk bayar insurance, kalau menurut pribadi aku, untuk pribadi aku sih aku nggak perlu pakai insurance ya, karena so far pada saat aku beberapa kali beli di yoyabuy.com, aku nggak pernah pakai insurance dan barang aku tetap nyampe ke rumah. Tips dan trik aku yang selanjutnya adalah kalau misalnya kalian ada pengen beli barang nih, misalnya apa ya, celana. Terus celana ini kalian dapat di Indonesia nih,
Terus kalian pengen beli lagi di taobao.com, kalian punya fotonya. Nah, kalian pengen cari barang ini di taobao.com, caranya gampang, cukup pakai foto aja. Jadi caranya kayak gini ya guys. Nah, kita kan sudah ada di halaman depan taobao.com, lalu kalian klik yang paling atas, yang search engine yang paling atas itu ada gambar kayak kamera gitu, kalian klik. Nah, ini masukkan ke halaman fotonya. Nah, kalian klik aja foto ini, bagian kiri ini, foto. Lalu kalian tinggal ambil di sini. Nah, nanti taobao.com akan mencari barang yang serupa dengan yang kalian mau. Kayak gitu guys, nih kayak gini guys. Gampang kan? Jadi taobao.com ini mencari juga dari warna ya guys. Jadi kalau misalnya warna depannya kuning, dia akan mencari warna kuning, semuanya warna kuning. Gitu loh guys, saran dari aku. Jadi guys, kalau mau favoritin barang itu caranya seperti ini. Misalnya kita ambil salah satu barang ya, saya ambil misalnya ini ya, tas ini. Nah, terus kalau kalian mau ini jadiin favorit, itu kalian tinggal klik yang bintang di bawah itu. Nah, itu udah masuk ke favorit. Jadi barang kalian yang kalian mau ini nggak akan hilang gitu loh. Jadi kalian bisa cek di sini. Nah, di yang 1390 itu, nah ini barang-barang yang udah aku favoritin. Jadi ada di sini listnya ya guys. Jadi supaya nggak hilang. Terus kalau misalnya kalian mau lihat supplier-supplier yang udah kalian follow, misalnya kalian mau follow supplier, misalnya supplier yang tas tadi ini ya, kalian mau follow terus supaya nggak hilang supplier ini gitu ya, kalian tinggal klik ini kan ada yang Jamel, nama tokonya ini Jamel, terus kalian klik yang orange itu. Nah, ini udah ke tokonya. Terus kalau kalian mau follow tokonya, itu ada gambar heart, yang ada gambar heart, terus kayak ada gambar sounds gitu di samping-sampingnya yang paling atas itu, yang Jamel, sebelah tulisan Jamel, terus ada kayak love gitu. Nah, itu kalian klik itu. Nah, ini artinya kalian udah favoritin toko ini. Terus kalian bisa lihat di mana? Di sini. Tokonya yang tulisan 50 itu adalah toko-toko yang udah aku follow. Jadi ini toko-toko yang sudah aku follow, yang sewaktu-waktu bisa aku lihat. Terus kalau misalnya kalian mau lihat dia update-nya barangnya apa aja, itu kalian klik ini barang update yang terbaru mereka. Setiap hari mereka update barang terbaru. Nah, ini yang paling bawah ada Jamel, ada gambar tas yang paling bawah, dan ini ada gambar kayak chatting gitu. Nah, itu kalian klik yang orange bawah itu yang udah aku klik. Nah, ini adalah update barang-barang terbaru dia yang mereka baru update gitu loh tiap harinya. Jadi mereka update barang-barang baru kayak gitu caranya ya guys. Dan satu lagi, aku juga mau kasih info ke kalian, kalau misalnya kalian kirimnya keluar daerah, ongkos kirimnya itu, jadi ongkos kirimnya itu dropnya di Jakarta ya guys. Jadi ongkos kirim yang aku kasih tahu itu semuanya dropnya di Jakarta. Kalau misalnya ke daerah lain, pastinya ada tambahan ongkos kirim dari Jakarta ke daerah lain gitu loh ya guys. Terus kalau kalian mau lihat hari itu, kalian udah lihat apa aja sih barangnya, itu yang di 539. Nah, di situ letaknya. Jadi setiap hari ini kalian udah lihat barang apa aja sih nih di sini. Gitu guys caranya ya. Semoga mengerti cara yang aku udah kasih. Oke guys, kayak gitu tips dan trik dari aku. Semoga mempermudah kalian untuk belanja di taobao.com dan 1688.com. Jadi kalian nggak akan kesalahan dalam mencari barang. Barang kalian nggak terlalu mahal karena supplier di taobao.com dan 1688.com ini banyak banget. Jadi kalian mesti selektif juga. Oke guys, sekian tips and trik dari aku. See you on my next video ya guys. Semoga bermanfaat setiap video yang aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video guys. Bye-bye.